Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah, Pak Ustadz sudah bisa bergabung. Ini pembicaranya yang baru, Pak Ustadz. Kenalan dulu, Nurul Agus, redaktur di Radio Sampai. Iya. Assalamualaikum. Kayaknya sudah banyak yang hadir nih, Pak Ustadz. Geng. Orang. Suaranya kurang nyaring. Tes, beres, Pak Ustadz. Ya. Iya, alhamdulillah. Anu kurang nyaring kayaknya. Mikirlah, belum. Ya. Ya itu. Ya. Ya, silakan dimulai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, dan Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara ngabuburit bareng dengan Radio Sampit yang ini diisi oleh Ustadz Haji Sarifuddin. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah dan bisa memberikan manfaat bagi para yang mengikutinya. Mungkin langsung saja ya Pak Ustadz, kita buka dengan tanya jawab. Mungkin ada yang teman-teman follower yang langsung menyampaikan pertanyaan seputar Ramadan. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Selain seputar Ramadan bisa juga ya Pak Ustadz, asal berkaitan dengan selama bisa kita jawab akan kami berikan jawaban. Alhamdulillah. Waalaikumsalam buat Direktur Radar Sampit. Di mana posisi ini? Mungkin saya dulu Pak Ustadz, ada bertanya nih Pak Ustadz. Iya. Begini Pak Ustadz, kadang kan kita kalau bulan Ramadan itu teman-teman kan sering ada yang mengisi kegiatan dengan memancing, misalnya. Ada yang berburu juga mungkin. Nah, saya mau bertanya nih Pak Ustadz, kira-kira kita pada saat berpuasa, dalam kondisi berpuasa itu kita boleh tidak membunuh binatang, Ustaz? Kan memancing, berburu, misalnya kan kita kadang terpaksa harus membunuh binatang, Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan informasi. Baik, berburu binatang di saat puasa tidak membatalkan puasa. Yang tidak boleh itu berburu binatang kalau lagi melaksanakan ibadah ihram. Jadi orang yang lagi berkain ihram, berniat ihram di Mekah itu, dia dilarang untuk melakukan perburuan atau berburu binatang, binatang ternak atau apa istilahnya. Nah, berburulah dilarang. Jadi kalau bagi kita yang sedang melaksanakan puasa, mancing, menembak burung atau berburu binatang yang lainnya, ya tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Ya. Betul ya Pak Ustadz ya. Boleh saja bulan Ramadan kalau kita lagi puasa mancing atau tadi bahasanya kalau membunuh ikan katanya. Kalau membunuh ikan dengan mancing itu ikannya mati, lalu itu membatalkan puasa, itu pedagang pasar di PPM itu batal semua puasa. Tapi kalau misalnya membunuhnya sia-sia Pak Ustadz, misalnya kan membunuh tapi tidak untuk dimakan, misalnya kesal sama binatang ditembak. Baik, tidak membatalkan puasa, cuman kita ada lagi kaitannya dengan makhluk hidup yang lain yang tidak kalau mancing kan memang dibolehkan, ya kan, untuk diambil ikannya, untuk disantap, untuk dimakan. Tapi kalau membunuh binatang yang lain yang tidak mengganggu kita, misalnya binatang-binatang yang lain tidak mengganggu kita
sakiti atau kita zalimi, ya ini berkaitan lagi dengan hukum makhluk Allah yang lain. Tetapi kalau ditanya puasanya sah apa tidak atau batal atau tidak, puasa tetap sah, tidak membatalkan puasa. Cuman kita kan itu tadi, selain kita harus menjaga mengendalikan diri, hawa nafsu, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi menyakiti atau menzalimi makhluk Tuhan yang lain. Yang memang dia seharusnya hidup ya jangan dimatikan. Misalnya nggak ada mengganggu kita, nggak ada menyakiti kita, nggak ada merugikan kita. Kenapa dia harus dimatikan atau dibunuh begitu? Itu perbuatan yang ya sekali lagi kalau dikaitkan dengan ibadah puasa tidak membatalkan. Cuman alangkah lebih baiknya kalau cuman sekedar menembak burung tidak ada manfaatnya daripada menembak-nembak itu kalau tidak dimakan burungnya, lebih baik dihindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari kayaknya Bu Direktur ada Sampit nih. Bagaimana hukumnya memeluk suami istri berpelukan pada saat masih dalam keadaan berpuasa, berciuman segala macam. Ada pertanyaan dari Bu Direktur. Ya. Berpelukan suami istri pada waktu siang hari, bercium sekalipun, ya pipi kanan, pipi kiri bahasanya, atau kening, ya itu tidak membatalkan puasa. Yang tidak boleh itu bermain-main antara dada dan bawah, itu bisa membahayakan. Nah, bisa membatalkan puasa, bisa menimbulkan kuat atau birahi, ya kan? Yang dikhawatirkan bisa melakukan hubungan suami istri pada siang hari, maka jelas membatalkan puasa hukumnya, ya. Bahkan haram hukum. Kalau cuman berpelukan, ciuman, cipika-cipiki bulan puasa tidak membatalkan puasa. Apalagi mungkin waktu berangkat kerja pagi-pagi, istrinya atau suaminya mau berangkat kerja, ya istilahnya ya cium tangan, cium pipi, ya sebagai tanda kasih sayang dibolehkan. Makasih Pak Ustadz. Ini ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nih, bagaimana kalau kita marah sama kucing? Kayaknya meluapkan amarah sama kucing ya. Oh, iya. Sekali lagi, kita puasa itu kan harus mengendalikan amarah, hawa nafsu. Nafsu ini ada nafsu amarah, ada nafsu syahwat, ada nafsu konsumtif. Jadi ada amarah kita kendalikan bulan puasa. Tapi seandainya dia melakukan itu, dia marah tidak terkendali, bahkan sampai menyakiti binatang atau kucing, misalnya kucing, puasanya tidak batal. Sekali lagi puasanya tidak batal, cuman ada perbuatan lain yang akhirnya kita mendapatkan dosa, ya kan, perbuatan dosa. Bahkan kan dalam yang namanya kucing itu kan binatang, salah satu binatang rumahan kesayangan Rasulullah kan. Nah, kalau memang kita tidak kucing, ya sudah abaikan saja, jangan diganggu. Kan ada dulu zaman zaman dulu Rasulullah cerita bahwa katanya ada seorang ahli ibadah perempuan taat beribadah, tapi nanti orang ini masuk neraka. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasul? Ternyata dia punya peliharaan kucing yang dikurung, yang tidak dikasih makan, yang tidak dibiarkan bebas, terkurung, tapi dia tidak dikasih, akhirnya mati itu. Nah ini karena dengan kucing. Tapi ini tidak terkait dengan batal dengan sah dengan puasa ya. Jadi kalau ditanyakan batalkah puasa orang yang menyakiti kucing, tidak batal. Tapi dia hanya melakukan dosa terhadap penzaliman makhluk. Nah seperti itu. Nah ini ada lagi Pak Ustadz dari Nur Agustin. Ya. Dia tanya, misalnya kita punya teman, nah, teman kita itu pacaran, terus kita tegur, tapi dia nggak dengar nih Pak Ustadz katanya. Kita pendapatnya kayaknya nih Pak. Dari Mbak Nur Agustin. Dia menegur temannya yang pacaran. Artinya jangan pacaran gitu, lagi puasa. Ya dia menegur temannya yang pacaran kayaknya.
Kalau cuma menegur, mengingatkan kawan yang lagi puasa, ya bagus. Ingatkan, kita memang kewajiban kita mengingatkan. Nah, cuman masalah orang mau mendengarkan teguran kita atau nasihat kita itu urusan dia. Tapi yang jelas bagi kita sebagai seorang saudara sesama muslim, ketika kita lagi berpuasa melihat kawan kita kok ada yang pacaran, diingatkan, ditegur, itu tidak bagus. Cuman memang cara mengingatkannya ya dengan bahasa yang sopan, santun, atau mungkin sambil bagagayaan supaya jangan tersinggung dia kan. Nah, masalah dia mau tuh tidak, itu kembalikan ke yang punya diri lagi. Yang penting kewajiban kita hanya menyampaikan, mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya. Ini masih ada juga yang bertanya nih Pak Ustadz. Mungkin ini Ya. Pertanyaan masalah puasa yang sudah sering juga ditanyakan dari Abdi Rolling ini. Dia menanyakan boleh nggak pada saat puasa itu nangis Pak Ustadz? Mungkin misalnya kita melayat orang meninggal Pak Ustadz. Kalau sekarangnya sedih kita ikut penitikan air mata misalnya. Tidak mengapa. Keluar air mata ketika menghadapi situasi yang istilahnya haru, sedih, lagi berduka, keluar air mata tidak membatalkan puasa, ya. Jadi saja, bahkan itu manusiawi, ya, keluar air mata ketika sedih, ketika melayat takziah. Mungkin ada orang meninggal dunia, kita juga ikut sedih, menangis, keluar air mata, tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, tidak membatalkan puasa. Nah, mudah-mudahan Bang Abdi Rolling bisa memahami. Mungkin kawan-kawan ada lagi yang mau bertanya, silahkan ketik di komentar ya. Itu ada yang bertanya, siapa tuh? Siapa namanya itu ya? Story sold out dah, apa tuh ya? Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mandi di tengah hari bisa membatalkan puasa enggak ya? Ya Pak Ustaz, mandi tengah hari katanya. Nah, katanya di tengah hari bisa membatalkan puasa. Mandi yang membatalkan puasa itu kalau mandinya sambil menelan banyu mandi, itu membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar mandi, tidak menelan air mandi, tidak membatalkan puasa. Bahkan apalagi kan musim panas nih, ini kan kita lagi cuaca dalam situasi panas, maka sering mandi tidak mengapa. Berbarit-barit atau berdingin-dingin di kala cuaca panas ini tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Sering mandi misalnya, yang bisa batal itu kalau sambil mandi sambil minum gitu loh, itu yang batal. Tapi kalau tidak, telan airnya tidak membatalkan puasa. Itu ya, siapa dari itu? Kalau masuk ke telinga Pak Ustaz, airnya masuk ke puasa, tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang mandi di sungai, yang nyebur di sungai, nyelam di sungai, kan masuk tuh tubuh kita ke dalam sungai, kan otomatis kan airnya tuh, air sungai itu masuk ke hidung, mungkin ke hidung, telinga, ataupun mungkin bau juga kemasukan. Bahkan mungkin rongga di sini bisa masuk juga. Nah, tidak membatalkan. Yang penting masih di dalam rongga mulut, lalu keluarkan, tidak membatalkan. Yang telinga juga, kita kan tidak sengaja memasukkan air. Oke. Mudah-mudahan saudara store sold out bisa paham dengan pertanyaan. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan ada lagi yang bertanya ini. Masih ada waktu. Masih. Apa itu, ada lagi bertanya siapa? Ustadz, ibu yang menyusui ya? Yang tidak puasa, apakah harus atau mengqadha puasa, Pak Ustadz? Baik, ibu siapa ya? Bu Maya ya? Iya nih Pak. Maya Selvia. Ustadz, ibu yang menyusui yang tidak mampu berpuasa, ya, apakah harus membayar fidyah atau mengqadha puasa seperti itu? Itu kemarin kalau tidak salah ada yang pertama fidyah
dia orang yang menyusui tidak puasa ini, dia membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Jadi puasanya dan juga difidyah. Itu ada pendapat yang pertama. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa cukup fidyah saja bagi orang yang menyusui. Nah, jadi kalau perempuan haid atau melahirkan itu tidak membayar fidyah kalau dia tidak puasa, cukup hanya membayar puasanya nanti. Itu ya. Ya. Ada lagi? Ini ada lagi Pak Ustadz dari saudara Usainur Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kriteria tarawih tumaninah itu seperti apa, Tat? Kalau kita menemui imam yang ngebut, mungkin bacaannya Pak Ustadz sama gerakannya, apakah kita tetap ikut atau langsung kita ganti saja imamnya? Tumaninah ya. Ya. Bentar, sambil melihat. Masa tumakninah di situ artinya diam sejenak. Sekadar cukup membaca subhanallah. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya bangkit dari hamidah Rabbana walakal hamd. Diam sebentar, sekadar cukup membaca subhanallah. Lalu Allahu Akbar. Seperti itu tumakninah. Jadi tumakninah itu artinya diam sebentar. Nah, jangan langsung sambung terus. Nah, seandainya ada imam yang cepat, yang laju ya, artinya ngebut gitu jadi imam, apakah langsung diikuti? Nah, ini kayaknya lebih arif dan bijaksananya ingatkan aja imamnya. Nah, bilangin imamnya, Pak Imam, Pak Ustadz misalnya, atau siapa Pak, mohon jadi imamnya jangan terlalu ngebut. Maklum jamaah kita bukan hanya anak muda, tapi ada nenek-nenek, kai-kai yang kalau dibawa ngebut itu kasihan. Nah, nanti malah sakit pinggang dan lain-lain sebagainya begitu. Jadi ingatkan secara arif dan bijaksana saja ya, jangan langsung ditegur, oh jangan kayak gitu, nanti malah jadi masalah, menambah masalah begitu. Oke, mudah-mudahan Bang Usainur Rahmat bisa atas dengan jawaban Pak Ustadznya. Ada lagi Pak Ustadz dari Mas Widodo Lestari. Pak Ustadz, menjalankan sholat tarawih di rumah hukumnya bagaimana Pak? Kan biasanya dikerjakan di masjid. Ya, sholat tarawih itu di rumah atau di masjid sah dua-duanya. Jadi sholat sunat tarawih itu boleh dikerjakan di masjid, di musola berjamaah, boleh juga berjamaah keluarga di rumah. Hukum sholat sunat tarawih itu sunat ya. Tidak ada kewajiban sholat tarawih itu harus di masjid. Tidak ada kewajiban. Ya, jadi tidak ada kewajiban sholat tarawih itu di masjid atau di mana gitu. Di mana saja bisa, di rumah juga bisa. Nah, cuma ya itu saja. Kalau di rumah jamaahnya mungkin 1-2 atau mungkin tidak ada jamaahnya sendirian. Tapi kalau di masjid dilanggarkan ada jamaahnya. Jadi sholat sholat berjamaah itu ada lagi pahala berjamaahnya itu. Nah, jadi bukan sekadar pahala sunat tarawihnya, tapi ada pahala berjamaahnya seperti itu. Kalau ditanyakan sah enggak sholat tarawih di rumah, sah saja. Yang penting sesuai syarat dan rukunnya sholatnya insya Allah sah saja. Ya, ada lagi? Ada nih Pak Ustadz dari saudari Heni Gofarani. Assalamualaikum. Pak Ustadz bertanya. Waalaikumsalam. Sholat tarawih bagian dari sholat malam yang dikerjakan habis sholat isya. Tetapi bagaimana apabila di waktu itu ada yang bekerja shift malam
yang sudah menjadi kewajibannya. Ya. Apakah Salat boleh tarawih itu ya, salat tarawih itu salat yang dilaksanakan salat sunat pada waktu malam. Waktunya tidak mesti harus habis isya. Maksudnya habis isya langsung, tidak mesti. Misalnya karena ada pekerjaan shift misalnya tadi yang dia harus kerja jam 9 selesai jam 10. Salat tarawih jam 10 malam boleh nggak? Boleh. Jam 11 malam boleh. Yang tidak boleh kalau sudah azan subuh. Nah, begitu. Ya. kemudian dilaksanakan sendiri, Pak Ustaz? Bisa lah. Bisa. Makanya tadi salat sunat tarawih itu bisa dikerjakan sendiri, bisa berjamaah. Kalau bisa berjamaah dan rame-rame itu lebih baik. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak mengapa. Sendirian boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudari Heli bisa paham Ya, salat tarawih malam. ya, Ini Pak Ustaz, saya mau nambahkan pertanyaan. Pak Ustaz. ya, Masih seputar sholat tadi. Ya. Kalau misalnya kita sehabis tarawih, kan biasanya ada witir Pak Ustaz. Untuk. Nah, kalau habis tarawih terus kita berniat sepertiga malam itu mau sholat tahajud. Nah, kira-kira itu witirnya tetap dilaksanakan atau ditinggal Pak Ustaz? Atau setelah tahajud? ulang jelas. Misalnya begini Pak Ustaz. Sehabis sholat tarawih kan biasanya ditutup sholat witir. Ya, Nah, ternyata kita punya niat sepertiga malam kita ingin bangun sholat tahajud. Nah, apakah sholat witirnya itu ditinggal atau dilaksanakan setelah sholat tahajud, Pak Ustaz? baik. Hadis Nabi, la witrani illa fi Ramadan, yang artinya tidak ada 2 kali sholat witir melainkan khusus di bulan Ramadan. Ramadan itu sholat witir yang pertama menutup sholat tarawih. Nah, setelah itu tengah malam dia mau sholat tahajud, mau sholat sunat hajat, mau sholat sunat tasbih, lalu dia tutup lagi dengan sholat sunat witir minimal 1 rakaat. Nah, itu namanya sholat witir penutup sholat malam. Jadi bulan Ramadan ini boleh 2 kali melaksanakan witir. Witir yang pertama sholat witir penutup sholat tarawih. Yang kedua sholat witir penutup sholat malam. Jelas ya? Oh iya, alhamdulillah jelas Ustaz. Paham. Ya. Berarti boleh 2 kali ya Ustaz ya? Iya, bulan Ramadan ini pengecualian tadi. La witrani illa fi Ramadan. Tidak ada 2 kali witir melainkan di bulan Ramadan. Jadi witir yang pertama itu penutup sholat tarawih. Witir yang kedua penutup sholat malam. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ini ada lagi satu pertanyaan titipan nih Pak Ustaz pakai surat. Ya. Iya, boleh. Bagaimana hukumnya bagi ibu-ibu yang lagi puasa menyicipi masakan yang lagi dimasak hanya sekedar mengetahui rasanya saja? Ya, baik. Hukumnya kalau cuma sekedar mencicipi, cuma sekedar di lidah, tidak ditelan, puasanya tidak batal. Ya, cuman makruh saja. Ini mungkin bagi orang yang berjualan, ya kan, jualan makanan, jualan sayur-sayuran, ya, atau ibu-ibu yang lagi memasak. Kebingungan nih rasanya, ini manis kah, nih hambar kah, nih asin, nggak tahu hambar dan sebagainya. Jadi dicolek dia ke lidahnya, itu tidak membatalkan puasa, asal jangan ditelan, langsung keluarkan. Sudah tahu rasanya, oh ini asin, oh ini hambar. Sah saja puasanya, lanjutkan puasanya, tidak batal puasanya, cuma yaitu tadi makruh saja. Tadi ya saya pertegas kembali Bu Maya Selvia tadi ya, yang tadi tidak berpuasa karena menyusui tadi. Nah, ini menyusui ini karena khawatir dia khawatir anaknya ini kalau dia puasa sakit, ya kan, kalau dia puasa sakit maka dia tidak puasa. Nah, jadi maka di fikih yang mazhab Syafi'i itu dijawab bahwa ternyata selain fidyah
juga ada qadha puasa. Jadi fidyahnya dibayarnya juga dilaksanakan di luar Ramadan, nanti berapa hari yang dia tidak puasa di bulan Ramadan ini. Dipotong kalau dia haid ya. Ini misalnya ibu menyusui tadi haid. Ibu yang menyusui tadi haid. Nah, haidnya berapa hari? Nah, dipotong itu. Kalau dia tidak haid, masih bulan Ramadan dan masih tidak puasa, maka itu yang dibayar di qadha di luar Ramadan. Dan juga tadi ya, fidyahnya 1 hari 1 mud. Atau berapa ya kira-kira takarannya? 1 mud, kalau mud kita di sini ya 3 kaleng susu cap enak itu beras. Nah, itu dikasihkan kepada siapa? Dikasihkan kepada fakir atau miskin atau orang-orang yang semacam, mohon maaf, tukang beca misalnya, buruh-buruh di pelabuhan misalnya, tukang sapu jalanan misalnya, seperti itu. Nah, jadi itu bisakah dibagikan fidyah itu sekalian dirapel? Misalnya sudah sekali 5 hari baru keluarkan, boleh saja. Tapi lebih baik dikeluarkan per hari. Artinya kan kita tidak puasa kan hari ini saja, besok kan belum tentu. Kali aja besok bisa puasa. Jadi jangan dirapel-rapel kalau bisa. Tapi kalau belum dibayar dan memang sudah tidak puasa, artinya kalau ada kemampuan membayar fidyah ya keluarkan dirapel fidyahnya. Itu ya. Ya, lebih jelas lagi. Ini banyak nih kasus. Ya. Semoga apa jawaban yang diberikan oleh Ustaz Haji Syarifuddin bisa memberikan tambahan ilmu yang baru. Ya, itu apa lagi tuh? Ada pertanyaan tuh dari siapa tuh? Usai Nur Rahmat ya? Usai masalah tarawih tadi nih, Ustaz. Oh, yang tadi. Oh, yang tadi. Oh, yang jadi ya, yang salat ya, udah. Ada lagi yang ada lagi. Kira-kira bisa berapa pertanyaan lagi di Pak Ustaz? Waktu kita lihat dulu. Ya, berapa? Ya, 3 menit ya, Pak Ustaz, kurang lebih. Nah, saya ada kucing di rumah. Nah, Pak Ustaz pelihara kucing. Nah, ada kucingnya, anak live juga kucingnya. Baik. Mungkin waktunya sudah. Hari ini pukul berapa kira-kira? Jam berapa sekarang? Okay. Jam berapa sekarang? Jam 17. Aduh, jam berapa ini? Saya lihat jam. Kelihatan. Jam 5:15 ya. 15. Mungkin 5 menit lagi ya, Pak Ustaz. Kalau masih ada 2 pertanyaan lah, kalau masih ada, ya. Oke, kita tunggu 2 pertanyaan lagi. Apakah follower Radar Sampai masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. Ada. Kalau masih ada silakan. Itu apa tuh kata direktur? Tanya lagi, Bos. Kalau kita meninggal dalam keadaan masih ada hutang puasa ya. Nah, itu Pak penting juga. Ya. Jadi yang bisa digantikan ibadah itu, yang bisa dibadalkan itu misalnya kayak haji. Nah, itu bisa dibadalkan. Kalau sholat, misalnya dia meninggal tidak sholat, tidak bisa digantikan ke orang lain. Puasa juga. Itu kan kewajiban masing-masing kita. Jadi fardu ain hukumnya, seandainya dia meninggal, ada hutang puasa, ya paling keluarganya mengirimkan doa dan pahala melalui sedekah-sedekah saja mungkin. Jadi tidak ada istilah gantikan dibadalkan selain membayar puasanya. Tolonglah pihak puasa untuk saudara saya 5 hari dia tidak puasa, misalnya seperti itu. Tidak ada seperti itu. Diwakilkan gitulah Ustaz lah. Ya, tidak bisa diwakilkan. Kalau puasa yang bisa dibadalkan atau diwakilkan itu ya itu ibadah haji atau ibadah umroh. Itu yang bisa. Itu kalau sudah meninggal dunia. Nah, kalau yang kita biasa meninggal masih ada hutang puasa tidak bisa digantikan atau dibayarkan orang lain. Gitu. Ini ada satu lagi Pak Ustadz. Dari rekan-rekan Sapam nih, tanya nih.
minta lafaz niat sholat witir Pak Ustadz yang 1 rakaat. Baik. Ini ada pertanyaan Henny Gofarani. Oh, ini lagi tanya. Apakah sendiri lewat dari jam pada umumnya? Jika boleh sampai jam berapa batas waktunya? Oh, yang tarawih tadi kah? Tadi Pak. Oh ya udah. Udah Pak. Ini ada yang minta niat sholat witir. Niat sholat witir. 1 rakaat. Usalli sunat. Ini yang 1 witir ya? Ya, Usalli sunatal witri rakatan. Oh, langsung rakaatan gitu ya Pak. Ya, kalau dia itu sebagai makmum, ini sebagai makmum, usalli sunatal witri rakatan makmuman lillahi ta'ala. Aku salat witir 1 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Tapi kalau dia sebagai imam yang 1 rakaat, usalli sunatal witri rakatan imaman ta'ala. Nah, itu kalau sebagai imam. Tapi kalau sendirian, usalli sunnatal witri rakatan lillahi ta'ala. Seperti itu aja. Kalau misalnya 3 rakaat, 2 rakaat, kalau yang 2 rakaat, usalli sunnatal witri rakata ini. Jadi cuman tinggal diganti rakatan dengan rakata ininya saja. Rakatan itu 1 rakaat, rakata ini itu 2 rakaat. Usalli sunnatal witri rakatan lillahi ta'ala kalau sendirian. Kalau jadi makmum, usalli sunatal witri rakatan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, usalli sunatal witri rakatan imaman lillahi ta'ala. Seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bertanya ini bisa mencatat Pak ya, Ustaz-Ustaznya bisa langsung niat sholat witir dan kalau misalnya tidak hafal lafaz niat itu kan, lafaz niat itu kan sunat, tidak wajib ya. Yang wajib itu niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Misalnya kayak gini, usalli sunatal witri rakatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang wajib itu ketika Allahu akbar itu, aku salat witir 1 rakaat karena Allah, itu yang wajib di dalam hati. Kalau usalli sunatal witri rakatan ini itu sunat, tidak wajib. Bahkan ada yang tidak pakai itu. Ya, tidak pakai usalli. Jadi ada yang pakai usalli, ada yang tidak. Ya, kalau mazhab Syafi'i memang rata-rata pakai usalli. Tapi kalau mazhab Hambali itu tidak pakai usalli, langsung Allahu Akbar, seperti itu. Yang penting niat di dalam hati. Ya, masih ada ya? Kalau tidak, ini apa nih bacanya nih? Dari Bu Direktur nih. Sangat bermanfaat, bisa didengarkan ulang. Sehat Pak Ustaz. Amin, amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz panjang umur, sehat selalu. Ini ada amin, amin. Tanya terakhir. Kemudian belum berakhir Ramadan, ternyata sudah dipanggil Allah. Oh, itu tidak perlu ada pembayaran puasa. Sekali lagi, tidak perlu ada pembayaran puasa. Tapi kalau pengen memberikan pahala, sedekah atas nama almarhum, seperti itu aja. Misalnya memberikan takjil berbuka puasa buat yang lagi puasa, seperti itu. Kalau puasa tidak, itu yang membayar wajib yang punya diri. Tidak bisa diwakilkan ke orang lain, itu. Amin, 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 amin. Min, ya. Ya, itu saja jawabannya. Ini sudah mendekat buka puasa ini. Tinggal berapa menit? Paling tinggal sekitar 5 menit ya, Pak Ustaz. Nah, ya, baik, kita cukupkan dulu ya, berarti ya. Ustaz, terima kasih banyak, Pak Ustaz. Sebut lagi, boleh. Ya. Terima kasih banyak, mudahan berkah Pak Ustaz, ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada follower yang lainnya. Mungkin di lain waktu kita lanjutkan lagi acaranya Pak Ustaz. Insyaallah, ya. Oke, kepada rekan-rekan teman-teman follower yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Ada khilaf, ada salah, mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.